Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tugas besar DPWK dari kelompok 7. Oke, kita akan lanjut ke penjelasan tugas DPWK. Soal nomor 1. Apa perencanaan dan apa proses perencanaan? Perencanaan adalah upaya menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Proses perencanaan adalah yang pertama, identifikasi masalah dan potensinya. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, menyusun rencana. Yang keenam, implementasi. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Saya akan menjawab pertanyaan di tugas DPWK nomor 2, yaitu mengapa butuh perencanaan dalam pembangunan. Perencanaan dibutuhkan dalam pembangunan karena pembangunan dapat memiliki langkah yang terukur, tujuan yang terkoordinasi, serta pemanfaatan sumber daya yang efisien. Tanpa perencanaan, pembangunan dapat berjalan secara acak, tidak berkelanjutan, serta berpotensi menimbulkan masalah baru seperti ketimpangan wilayah, pemborosan anggaran, dan konflik penggunaan lahan. Perencanaan juga dapat memastikan pembangunan dapat menjadi selaras dengan visi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta memberikan kepastian kepada pihak-pihak terkait seperti investor, masyarakat, dan pemerintah. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3 tugas besar DPWK, yaitu secara singkat perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Perkembangan ilmu perencanaan dan perencanaan wilayah dan kota dimulai sejak era kolonial, ketika Belanda mulai berfokus pada pembangunan kota-kota pelabuhan seperti Batavia dan Semarang. Setelah Indonesia merdeka, mulai ada rencana tata ruang yang ada di Indonesia sejak tahun 1980. Era reformasi, jenis perencanaan di Indonesia semakin maju, dan penataan ruang yang menekankan keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat. Hingga sekarang, PWK berfokus pada isu-isu modern seperti urbanisasi, smart city, dan perubahan iklim. Jadi perencanaan di Indonesia fokus pada awalnya top down menjadi inklusif. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu jelaskan aspek keprofesian dan peluang kerja sebagai perencana di masa depan. Aspek keprofesian, sebagai perencana harus memahami tata ruang, RT RW dan sebagainya, mampu menganalisis spasial, lingkungan dan berbagainya, mampu bekerja secara disiplin. Etika profesinya adalah berkelanjutan, keadilan dan kepentingan bersama. Untuk peluang perencana itu di pemerintah bisa sebagai Bapeda, pemerintah PUPR dan BPN. Untuk di swasta bisa menjadi developer, swasta dan pembangunan perumahan. Bisa menjadi peneliti, bisa menjadi konsultan arsitek, konsultan transportasi, konsultan lingkungan. Terima kasih. Nomor 5, jelaskan perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota. Ruang lingkup wilayah mencakup area yang besar seperti desa, kecamatan, dan perkotaan yang berfokus pada pemetaan pembangunan dan hubungan antar area. Sedangkan ruang lingkup kota lebih kecil dan padat yang berfokus pada aktivitas perkotaan seperti bangunan, transportasi, pemukiman, dan fasilitas umum. Singkatnya, ruang lingkup wilayah mencakup area yang besar dan ruang lingkup kota mencakup area yang lebih spesifik dan penuh aktivitas. Keenam, jelaskan perbedaan substitusi kajian dan ruang perencanaan wilayah dengan perencanaan kota, serta contoh masing-masing produk baik wilayah dan kota. Perencanaan wilayah membahas area yang luas, seperti berbagai kota atau kabupaten, fokus pada hubungan antar wilayah,
jaringan transformasi besar, dan pemerataan pembangunan. Perencanaan kota lebih sempit karena hanya mengatur satu kota. Isinya lebih rinci seperti pembangunan pemukiman, fasilitas umum, dan sistem transformasi dalam kota. Contoh perencanaan wilayah adalah RT/RW, provinsi atau rencana kawasan strategis, sedangkan contoh perencanaan kota adalah RDTR, Master Plan Kota, dan rencana pengembangan kawasan pemukiman atau perkotaan. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor 7, yaitu jelaskan contoh isu dan permasalahan yang bisa dijadikan kajian dalam kePWK-an. Kita ambil dari Indonesia, yaitu kemacetan, transportasi publik yang kurang, wilayah yang kumuh, pembangunan yang kurang merata, lahan terbuka hijau yang minim, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 8, yaitu ringkasan mata kuliah DPWK dan apa yang perlu kita pelajari lagi. Dari mata kuliah DPWK yang saya memahami bahwa perencanaan wilayah kota bukan hanya sebatas soal tata ruang, tapi mengarahkan kita kepada pembangunan berkelanjutan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai seorang perencana, harus mampu menganalisis data, memahami kebijakan, dan melihat masalah dari berbagai sudut. Kedepannya, saya perlu menyiapkan bagaimana cara menganalisis data spasial, regulasi tata ruang, serta memahami isu-isu modern seperti pembangunan berkelanjutan, transportasi berkelanjutan, dan adaptasi ruang terhadap perubahan iklim yang akan membantu kita menjadi perencana yang lebih kompeten. But I'm just too afraid that I'll be wrong.